Sungguh, orang ini putra Allah. Beberapa wanita berdiri melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Markus. Sesudah melakukan mada pujian, mereka berangkat ke Bukit Zaitun. Yesus bersabda kepada mereka, "Pada malam ini, kamu semua akan menaruh sak kepadaku. Sebab ada tersurat, aku akan memukul gembala, maka domba-domba akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Maka Petrus berkata kepadanya, "Sekalipun semua orang menaruh syak kepadamu, namun aku tidak demikian." Yesus berkata kepadanya, "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada malam ini, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Akan tetapi Petrus menegaskan, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, namun aku tidak akan menyangkal engkau." semua yang lain juga berkata demikian. Kemudian tibalah mereka di suatu tempat yang bernama Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Ia membawa sertanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu ia mulai merasa takut dan sedih. Ia pun berkata kepada mereka, "Hatiku sangat berduka, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjagalah." Ia berjalan lebih jauh sedikit, lalu rebah ke tanah dan berdoa agar saat itu lalu daripadanya. Sekiranya mungkin, ia pun berdoa, "Aba, ya Bapa, bagimu semuanya mungkin. Jauhkanlah piala ini daripadaku, tetapi bukan seperti aku kehendaki, melainkan seperti Engkau kehendaki." Ketika Yesus kembali, didapatinya ketiga murid itu sedang tidur. Berkatalah ia kepada Petrus, "Simon, tidurkah engkau? Tidak dapatkah engkau berjaga 1 jam lamanya? Berjaga dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh ke dalam godaan. Sebab manusia tetap lemah, biarpun kemauannya baik." Sekali lagi ia pergi berdoa dengan kata-kata yang sama. Ketika kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka terasa berat. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Dan ketika datang untuk yang ketiga kalinya, ia berkata kepada mereka, "Tidurlah kini dan lepaskanlah lelahmu." Sudahlah, sudah tiba saatnya Putra Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Yang mengkhianati aku sudah dekat.
Ketika Yesus sedang berbicara, datanglah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 muridnya. Bersama dengan dia, datang pula segerombolan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Mereka diutus oleh imam-imam agung, ahli-ahli kitab, dan para pemuka rakyat. Si pengkhianat itu telah memberi mereka tanda, katanya, Orang yang kukecup, itulah dia. Tangkaplah dia dan giringlah berhati-hati. ketika mereka tiba, Yudas terus mendapatkan Yesus dan berkata, Salam ya Rabi. lalu ia mengecupnya. Mereka pun memegang dan menangkap Yesus. Tetapi salah seorang yang berdiri dekat menghunus pedang dan mengayunkannya ke arah seorang hamba imam agung dan memotong telinga sebelahnya. Yesus berkata kepada mereka, Dengan pedang dan pentung kamu telah datang menangkap aku, seolah-olah aku ini seorang penyamun. Setiap hari aku mengajar dalam kenisa di tengah-tengah kamu, namun kamu tidak menangkap aku. Tetapi biarlah, agar digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ketika itu semua murid lari meninggalkan Yesus. Hanya seorang pemuda yang hanya berselimutkan sehelai kain putih mengikuti dia. Mereka menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain itu, lalu melarikan diri dengan telanjang. Mereka menggiring Yesus kepada imam agung. Semua imam agung, ahli kitab dan pemuka-pemuka rakyat datang berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Ia juga masuk ke dalam halaman rumah imam agung, lalu duduk berdiam dekat api bersama dengan hamba-hamba. Imam-imam agung dan seluruh mahkamah agung mencari kesaksian melawan Yesus, supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman mati atasnya. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa. Banyak orang mengemukakan kesaksian dusta melawan Yesus, tetapi tak ada yang sesuai. Beberapa orang bangkit dan mengemukakan kesaksian dusta dengan berkata, Kami dengar dia berkata, Aku akan merombak kenisah buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan yang baru, yang dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kesaksian mereka pun tidak berkesesuaian. Imam agung bangkit berdiri di tengah-tengah sidang serta bertanya kepada Yesus, Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan mereka terhadapmu? Tetapi Yesus diam saja dan tidak menjawab. Sekali lagi imam agung bertanya, Benarkah engkau Kristus, Putra Allah yang terberkati? Jawab Yesus, Akulah dia. Kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sisi kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Maka imam agung merobek pakaiannya dan berkata, Untuk apa lagi kita mencari saksi? Kamu telah mendengar hujatnya. Bagaimanakah putusanmu? mereka semua memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Beberapa orang mulai meludahinya. Mereka menyelubungi wajahnya, lalu menamparnya sambil berkata, Bernubuatlah. Pengawal-pengawal pun menampar dia. Petrus masih berada di bawah di halaman. Maka datanglah seorang wanita, pelayan imam agung. Ketika melihat Petrus berdiam, ia memandang
dan berkata, "Engkau juga bersama Yesus di Nazaret itu?" tetapi Petrus menyangkal dan berkata, "Saya tidak tahu dan tidak mengerti yang kau katakan itu." Lalu Petrus keluar dari halaman, dan terdengarlah seekor ayam berkokok. Ketika melihat Petrus lagi, pelayan itu mengatakan kepada orang-orang yang berdiri di situ, Orang ini juga dari golongan mereka. sekali lagi Petrus menyangkal. Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada Petrus, "Sungguh, engkau pun seorang dari mereka, karena engkau orang Galilea." Maka Petrus mulai mengutuk dan bersumpah katanya, "Saya tidak mengenal orang yang kau maksud itu." dan ketika itu juga ayam berkokok kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Maka ia pun mulai menangis. Madebakti 411 ayat 4. Pagi-pagi benar, imam-imam agung, pemuka-pemuka rakyat, ahli-ahli kitab, dan segenap Mahkamah Agung mengambil keputusan. Yesus diikat lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, Memang benar. Imam-imam agung mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi, "Tidakkah engkau menjawab? Betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu." tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya, Pilatus melepaskan bagi mereka seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barabas yang ditahan bersama pemberontak lainnya. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata kepada mereka, "Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi?" Ia mengetahui bahwa Imam Agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam agung menghasut rakyat supaya meminta Barabas dilepaskan. Pilatus menjawab,
Kalau begitu, apa yang harus kuperbuat terhadap raja orang Yahudi? Mereka berteriak, Salibkan dia. tetapi Pilatus berkata kepada mereka, Kesalahan apa yang telah dibuatnya? mereka semakin berteriak. Salibkanlah dia. Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkan untuk didera. Ia kemudian disalibkan. Mendebakti 381. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya sehelai mantel ungu, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkannya pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya. Salam, hai Raja orang Yahudi. Sesudah itu, mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya dan berlutut memberi hormat padanya. Setelah mengolok-ngolok dia, mereka meninggalkan mantel ungu itu dan mengenakan padanya pakaiannya sendiri, lalu mengiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu lewatlah seorang bernama Simon, orang Kirene, bapa dari Alexander dan Rufus. Dia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus. Dan Yesus digiring sampai ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jam 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Mendebakti 379 ayat 1 dan 2.
situ menghujat Yesus. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang merombak kenisah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib. Imam-imam agung juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Hendaklah Kristus Raja Israel itu turunlah dari salib sekarang, agar kita lihat dan percaya. Juga kedua orang yang disalibkan bersama Yesus menghinakan dia. mulai jam 12 siang sampai jam 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Jam 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, Ia memanggil Elia. maka seorang segera datang, mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, Tunggu, kita lihat saja. Apa Elia datang menurunkannya? Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Mari kita berlutut. Silakan duduk kembali. Maka tirai kenisah tercabik 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat sambil berseru, ia pun berkata, Sungguh, orang ini putra Allah. beberapa wanita berdiri melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ketika itu hadir juga banyak wanita lain. Mereka melayani Yesus ketika ia masih di Galilea dan naik ke Yerusalem bersama dengan dia. Sementara itu hari mulai malam. Hari itu hari persiapan menjelang hari Sabat. Karena itu Yusuf dari Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agung, yang juga menantikan kerajaan Allah, dengan berani menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus heran mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepada Yesus, apakah benar-benar Yesus sudah mati? Dan setelah menerima keterangan dari kepala pasukan, Pilatus menyerahkan jenazah Yesus kepada Yusuf. Yusuf pergi membeli kain kafan, lalu menurunkan jenazah Yesus dan mengafaninya. Sesudah itu, ia membaringkannya dalam sebuah makam yang terpahat dalam wadas, lalu menggulingkan batu penutup pintu makam.
Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses memperhatikan tempat jenazah Yesus dibaringkan. Mada Bakti 387. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus.